Halo Sobat Buncit, bertemu lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy, masih di 30 hari mengecilkan perut buncit. Nah, hari ini kita masuk ke hari ke-11 dan di hari ke-11 ini kita akan membahas satu nutrisi yang bisa dibilang nih menjadi nutrisi yang terpenting ketika kamu sedang ingin mengecilkan perut buncit atau ingin menurunkan berat badan. Apa itu? Protein. Nah, protein ini bisa dibilang kayak nutrisi utama lah untuk membantu kamu menurunkan berat badan, untuk membantu kamu mengecilkan perut buncit, dan ini didukung oleh jurnal-jurnal ilmiah. Bahkan banyak orang yang dietnya cuma seperti ini. Menentukan target kalori, menentukan target protein, berusaha mencapainya, dan sudah kelar. Cuma gitu aja dietnya. Jadi nggak terlalu ngurusin karbohidrat, nggak terlalu ngurusin lemak, yang penting target kalorinya dan target proteinnya tercapai. Sudah, gitu doang. Aku pun pribadi juga sebenarnya mirip-mirip seperti itu. Hanya saja aku masih mengusahakan untuk makanan-makanan yang berfaedah. Jadi target kalorinya tercapai, proteinnya tercapai, dan mostly makanannya berfaedah. Aku cuma gitu doang dietnya. Nah, kenapa protein ini menjadi hal yang terpenting? Tapi orang Indonesia justru berpikiran sebaliknya. Protein ini jarang banget diomongin. Kalau kamu sudah ngikutin channel ini cukup lama dan suka baca-baca komennya, kamu bisa lihat kalau jarang sekali orang care terhadap asupan proteinnya. Pertanyaannya selalu begini, Kak, kalau aku kurangin nasi, sudah oke? Harus makan nasi merah nggak, Kak? Kak, kalau aku makan gorengan bikin gendut nggak? Ya nggak bikin gendut, makan apa? Kak, kalau aku makan buah dan sayur aja gimana dietnya? Bisa turun berat badan atau nggak? Jarang banget ada yang membahas dan bertanya soal protein. Seperti, Kak, kebutuhan protein sehari berapa ya? Atau, Kak, sumber protein yang bagus apa ya? Kak, apakah dietku sudah cukup proteinnya? Nggak ada kan? Protein, protein. Malang sekali nasibmu, jarang diomongin orang. Padahal kalau dietmu cukup protein, pasti hasilnya lebih bagus. Pasti. Karena ini didukung oleh jurnal ilmiah. Dengan makan protein cukup, kamu bisa makan lebih sedikit kalori dalam sehari dan juga membakar lebih banyak kalori dalam sehari. Kenapa? Ini ceritanya. Alasan yang pertama, protein membantu kamu untuk lebih mudah mencapai defisit kalori adalah protein itu membutuhkan kalori lebih banyak untuk mencernanya. Ini dinamakan thermic effect of food. Untuk mencerna protein, tubuh membakar sekitar 20-30% kalori dari protein tersebut. Bandingkan dengan karbohidrat yang hanya 5-10% dan lemak yang hanya 0-3%. Jadi nih, misal kamu makan 500 kalori dari protein, 100-150 kalori akan terbakar, jadi kamu hanya makan 350-400 kalori. Sisanya dipakai untuk mencerna protein tersebut. Kalau karbohidrat, 500 kalori, kamu tetap kemasukan 450-475 kalori. Sedangkan lemak, kamu tetap kemasukan 485-500 kalori. Jadi dengan makan lebih banyak protein, kamu makan lebih sedikit kalori. Simpelnya seperti itu. Yang kedua adalah, protein itu bahan baku untuk ototmu. Ketika kamu defisit kalori, berat badanmu kan berkurang tuh. Tapi kalau dietmu rendah protein, massa ototmu bisa ikut berkurang juga. Nah, logikanya begini. Kalau ototmu berkurang, itu kamu bakal repot. Otot itu tempat untuk membakar kalori. Makin sedikit otot, makin sedikit pula kalori yang terbakar dalam sehari. Alias, metabolismemu akan menurun. Jadi gampang naik lagi beratnya nanti. Lalu solusinya? Ya jelas, makan lebih banyak protein. Karena protein itu bahan baku untuk mempertahankan massa otot. Jadi ketika kamu defisit kalori, massa ototmu akan lebih terjaga. Apalagi nih kalau dietmu tinggi protein dan kamu latihan beban, alias strength training. Massa otot bisa naik sembari menurunkan kadar lemak. Kalau otot naik, metabolismemu otomatis juga akan naik. Jadi pembakaran kalorimu sehari-hari akan naik. Plus, kalau ototmu naik, kamu akan lebih fit sebagai manusia. Kalau lebih fit, otomatis dalam kegiatan sehari-hari, tanpa terasa kamu akan lebih aktif dan juga membakar lebih banyak kalori. Jadi kamu bisa lihat kan kayak binaraga-binaraga gitu kalau makan tuh banyak-banyak tapi juga badannya bagus-bagus karena massa ototnya banyak. Bandingkan dengan orang kantoran yang nggak pernah olahraga, makan proteinnya sedikit, makan dikit aja gendut. Repot kan? Jadi mulai sekarang pikirkan untuk menambah massa ototmu, salah satunya dengan menambah asupan protein. Dan nggak cuma membuat kamu membakar lebih banyak kalori,
Ternyata protein juga terbukti secara ilmiah dapat menekan nafsu makan, menurunkan apetit. Jadi selain membakar lebih banyak kalori, protein juga dapat membuatmu tak terasa makan lebih sedikit karena lebih jarang ngidam. Jadi kamu lebih kenyang setelah makan protein. Nah, sekarang sudah sadar kan pentingnya mencukupi kebutuhan protein dalam pola makanmu saat melakukan diet. Karena protein dapat membantu kamu membakar lebih banyak kalori dan juga memakan lebih sedikit kalori. Jadi mulai sekarang, untuk hari ini, tipsnya simpel banget. Usahakan setiap snacking dan setiap makan selalu ada sumber proteinnya. Contohnya kalau kamu lagi makan besar, selalu ada 1 porsi protein. Misalnya ikan, daging ayam, daging sapi rendah lemak, seafood, telur, tempe, bebas. Lalu untuk cemilan, usahakan selalu ada sumber protein juga. Misalnya susu rendah lemak dan juga telur. Nah, ingat-ingat tips hari ini selalu ada protein di setiap jam makanmu dan kamu bisa buktikan sendiri apalagi kalau kamu nanti mau mengikuti tipsku yang latihan beban. Hasilnya dietmu pasti jauh lebih optimal. Jadi mulai sekarang jangan cuma mikir ngurangi nasi, diet makan buah, tapi mulai mikir diet harus tinggi protein. Oke, sampai di situ dulu video kali ini. Subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi, like dan komen jika video ini berguna buat kamu. Terima kasih, see you di video selanjutnya.